yang mengikuti desiminasi PKG PJOK. Untuk itu waktu sebenarnya saya serahkan kepada Mr. Ahwan Triyanama bersama Palapa. dari Palapa ya. Sembarangan lagi. Terima kasih host pembawa acara Abah Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mijono, Mas Manajer Manajemen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang berbahagia. Untuk pembukaan saya ikut di awal saja ya, jadi supaya singkat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya dalam rangka menghadiri kegiatan saya, yaitu RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan yang saya ikuti selama hampir 2 bulan lebih, yaitu PKG PJOK Kabupaten Gresik, dan ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Bapak Ibu, baik, judul kegiatan saya adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan metode Sport Education Model. Sepintas saya beri gambaran ya. Jadi Sport Education Model atau yang disebut SEM ya. Sedikit saya beri gambaran tentang SEM ini. Intinya anak-anak nanti diberi peran untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan atau perlombaan. Intinya semacam itu, dengan berbagai atau berbagi peran masing-masing siswa. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi atlet, ada yang jadi supporter, ada yang jadi pembawa acara, ada yang jadi wartawan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini saya presentasikan di sini dengan tujuan, dengan harapan saya berharap dukungan dari seluruh guru SMP 16, terutama yang nanti bersinggungan dengan kegiatan saya ini, terutama wali kelas, terus tim kurikulum, tim IT, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, gambarannya saya kan mengajar kelas 9. Nah, jadwal pembelajaran kelas 9 ini biasanya bulan Maret sudah habis. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2-3 bulan itu, anak-anak saya beri pembelajaran model proyek ini, sehingga ketika nanti biasanya kan di akhir kelas 9 itu ada uji praktek keterampilan, sehingga di pertandingan akbar itulah sebagai ujian praktek pengganti ya. Jadi itu gambarannya. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan, sehingga asesmen di PJOK nanti ya SEM ini. Jadi mungkin saya berhubungan dengan tim kurikulum untuk menjadwal itu, minimal ada 1 atau 2 hari lah maksimal. Baik Bapak Ibu, itulah gambaran sedikit tentang
pembelajaran berbasis proyek dengan metode sport education model. Tentang materinya ini masih observasi dan dari anak-anak, Bu. Jadi gambaran saya untuk menyesuaikan waktu. Kalau pertandingan ini nanti resikonya apa, karena hubungannya dengan waktu yang tidak boleh terlalu lama. Gambaran saya kalau kemarin itu tentang senam, ternyata hasil survei sementara anak-anak menghendaki kasti dan bola voli. Itu yang nanti kita fikirkan di diskusi dengan kelas 9. Baik Ibu Bapak Guru, ke slide berikutnya. Nah, latar belakang saya mengambil proyek itu, satu, dari hasil refleksi diri sendiri dan perenungan yang mendalam. Ternyata saya merasa masih kurang ya variasi dalam menyajikan pembelajaran. Itu yang saya refleksi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran saya selama ini. Yang kedua, dengan pembelajaran berbasis proyek ini, guru dapat mengembangkan 3 komponen kepemimpinan. Maaf Pak Imam, nanti dikoreksi apa kata-kata saya nanti salah ya, yaitu voice, choice, dan ownership. Betul ya Bu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa itu voice, apa itu choice, nanti bisa kita diskusikan di umpan balik di terakhir ya. Yang ketiga, aset dan kekuatan di SMP Negeri 16 Gresik yang sangat mendukung, seperti yang disampaikan Pak Muji tadi selaku Bapak Kepala Sekolah. Di kita itu guru-gurunya kompak ya, itu kan sebagai modal utama, sehingga ketika ada kegiatan apapun kita saling berbagi dan saling bekerja sama. Jadi banyak aset-aset yang nanti kita manfaatkan, yaitu aset manusianya, aset sosial, politik, agama budaya, finansial, fisik, sarana prasarana, lingkungan alam. Latar belakang yang keempat, dari hasil pengamatan permainan kasti ini kelihatannya digemari dan mungkin bisa dimainkan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau keterlibatan itu mungkin saya lebih cenderung mendukung untuk yang kasti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu Guru, tujuan proyek SEM ini melalui pembelajaran berbasis proyek dengan model SEM ini, peserta didik dapat satu, meningkatkan keterampilan motorik melalui lomba permainan kasti atau melalui lomba-lomba yang ada. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini, kegiatan fisik dalam permainan kasti akan berkontribusi meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, tujuan ketiga, peserta didik ikut berpartisipasi dalam mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Jadi mungkin kita kalau di masyarakat sudah tidak ada ya Bu ya, permainan gobak sodor seperti dulu, petak umpet ya, beteng-betengan itu kan sudah tidak ada. Nah ya, nah ini saatnya kita memunculkan kembali ya kearifan lokal yang ada di wilayah kita khususnya ya. Tujuan yang keempat,
meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menerapkan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi Bapak Ibu, nanti intinya saya hanya sebagai fasilitator yang menggerakkan anak-anak, ya. Jadi itu intinya. Jadi sehingga semua kegiatan insya Allah nanti berfokus ke peserta didik. Kita mungkin yang terlibat di situ nanti hanya sekedar sebagai fasilitator kegiatan. Baik. Capaian, langkah-langkah dari hasil yang diharapkan tiap tujuan melalui pembelajaran SEM. Lomba permainan kasti diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting, antara lain keterampilan olahraganya, meningkatkan kemampuan motorik, kecepatan, kekuatan, daya tahan tubuh siswa. Keterampilan sosial, peserta didik melalui kegiatan itu bisa bekerja sama secara tim, ya. Keterampilan kognitif, peserta didik bisa menganalisis, memecahkan masalah dalam perencanaan, pelaksanaan lomba, mengevaluasi kinerja dan lain sebagainya. Kemudian capaian karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui perlombaan kasti. Yang kelima, melalui pemahaman SEM, memahami prinsip-prinsip dasar SEM, mengerti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan mengevaluasi. Itu gambarannya. Mungkin saya tak maju sedikit ya, supaya nggak monoton dari sini. Pak, baik. Berikutnya Pak Dion tentang langkah-langkah. Nah, berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Jadi nanti tugas anak-anak yang pertama adalah pembentukan tim, ya, pembentukan tim. Artinya anak-anak dibentuk sesuai dengan minatnya masing-masing, berbagi peran, ya. Jadi nanti itu. Yang kedua, perencanaan. Peserta didik merencanakan, menjadwal tahap-tahap persiapan lomba tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Peserta didik melaksanakan kegiatan dan latihan sehingga mulai insya Allah mulai Januari sudah latihan sehingga ketika hari H pertandingan bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengevaluasi kegiatan. Ada beberapa hal yang nanti bisa direfleksi dan dievaluasi, yaitu tahap-tahap, mulai tahap perencanaan ini sudah kita evaluasi, ya. Bagaimana anak-anak merencanakan kegiatan itu, keaktifan dan lain sebagainya.
Yang kelima, penutup. Jadi kegiatan ini ditutup seperti dalam sebuah pertandingan resmi. Jadi ada upacara, ada defile ya. Jadi begitu. Jadi itulah puncak kegiatannya yang insya Allah nanti kita tepatkan dengan uji praktek kelas 9. Lanjut Pak Dion. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini saya tidak bisa sendirian, otomatis saya butuh bantuan, partisipasi, dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi yang terlibat gambarannya nanti begitu. Satu, program ini merupakan kegiatan kokurikuler ya. Yang kedua, target populasi adalah dalam kegiatan ini adalah seluruh kelas 9, ada 9 kelas, insya Allah jumlahnya sekitar 288 siswa. 3, proyek kegiatan ini saya rancang selama 3 bulan. Insya Allah ini sudah pra acara, nanti insya Allah ada rapat dengan kelas 9 tentang materi lomba apa yang disepakati oleh kelas 9. Yang keempat, proyek kegiatan ini melibatkan satu, Bapak Kepala Sekolah selaku pelindung di lembaga. Jadi kemarin untuk kegiatan ini juga saya sudah menghadap Pak, asal ada kegiatan semacam ini ya. Jadi yang kedua, staf kurikulum. Jadi nanti Bu Ririn, Pak Priyo, Pak Fauzi mungkin berhubungan dengan jadwal kegiatan itu, kita berkolaborasi ya. Kemudian guru PJK, sementara ini ada saya dengan Bapak Mas Hudi sebagai lokomotor di kegiatan itu ya, lokomotor karena berhubungan dengan PJK, penggerak ya. Yang ketiga, yang berikutnya guru TK. Jadi saya minta nanti Bu Ferdi, Bu Neni, Pak Fauzi ya berkolaborasi untuk kegiatan ini, untuk sebagai publikasi kegiatan ya, seperti ya, mengunggah ke website sekolah, website OSIS, kemudian media-media sosial yang lain, sehingga kayak pertandingan betul begitu ya. Kemudian berikutnya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia saya libatkan di sini karena di situ ada wartawan, ada pembawa acara dan lain sebagainya, mungkin memfasilitasi dari peserta didik, dari apa ya, redaksi pemberitaan, bukan begitu ya. Ya, jadi Pak Muji nanti kita terlibat di situ ya. Oke. Kemudian wali kelas. Nah, wali kelas ini ibaratkan kalau di sebuah klub itu kan manajernya, itu ya, manajer tim ya, orang hebat yang ada di tim itu ya. Jadi kita berkolaborasi dalam kegiatan itu sebagai manajer kegiatan di kelas masing-masing. Yang berikutnya karyawan, fasilitas dan sarana perlengkapan. Insya Allah gambarannya saya berkolaborasi dengan Cak Irul, Mas Fairul untuk mempersiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan itu. Yang terakhir, kepanitiaan. Semua kepanitiaan di sini adalah seluruh kelas, perwakilan dari kelas 9. Jadi
Walaupun tadi di sana sudah ada aset-aset apa yang keterlibatan kita, tetapi kita hanya sebagai fasilitator. Ya, jadi semua yang melakukan adalah peserta didik atau siswa kita memandu. Berikutnya, Pak Dion sama seperti yang di depan tadi, Bapak Ibu, aset-aset yang ada di sini, mengapa saya adakan itu? Satu, secara aset manusia, ya guru-guru kita di sini, guru-gurunya hebat. Tepuk tangan, selamat Hari Guru Indonesia. Ya. Terus secara penilaian kita itu juga kompak. Ada kegiatan pokoknya gotong royong dikerjakan bareng-bareng. Ya. Kemudian yang kedua, aset finansial. Nah, untuk kalau bicara tentang finansial ini mungkin di dana bos itu kan mungkin ada alokasi untuk kegiatan-kegiatan asesmen akhir. Jadi perlu detail nanti dengan bendara sekolah. Yang ketiga, peserta didik yang berjumlah 208. Ya, 288 ini juga sebuah aset yang memiliki, yang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya. 4, sekolah memiliki halaman yang memadai. Ya, jadi halaman kita luas, ini sebuah aset yang perlu juga dimaksimalkan. Memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Ini jadi nanti tim IT. Kemudian 6, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba juga tersedia dengan baik. Kita punya pemukul, bola, sound system juga siap, sehingga untuk pertandingan tersebut saya yakin bisa berjalan dengan baik atas dukungan dari aset-aset yang saya sebutkan tersebut di atas. Berikutnya Pak Dion, rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Yang harus dievaluasi, 1, tujuan pembelajaran, jadi meninjau tujuan pembelajaran tersebut, apa cocok dengan. Yang kedua, umpan balik dari murid, yakni yang mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Jadi mulai perencanaan ini kan bagaimana gitu, sudah nanti kita evaluasinya begitu. Yang ketiga, refleksi dari guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SEM. Jadi saya berharap mungkin nanti dari wali kelas atau bapak ibu guru yang terlibat di situ melihat, ya, mungkin bisa memberikan refleksi terutama dari tim kurikulum. Yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Berikutnya Pak Dion. Nah, ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu. Kemungkinan tantangan dan solusi, karena hari-hari ini Indonesia ini lagi musim hujan, mungkin tantangannya kemungkinan ya hujan pagi, tapi saya berharap ya, itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan waktu. Yang keempat, kesulitan dalam memanajemen tim. Yang keempat, motivasi dari peserta. Mungkin kadang-kadang tidak semua siswa kita
itu motivasinya tinggi. Kemudian juga di siswa kita itu juga ada anak-anak yang disabilitas, sehingga mungkin dengan kegiatan SEM ini mereka bisa berperan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Solusinya, sehingga kemungkinan tantangan tadi, penjadwalan yang efisien. Jadi saya merencanakan kegiatan pembelajaran SEM itu cuma 1 hari, gambaran saya, ya, mulai dari pembukaan, upacara dan lain sebagainya, sehingga memanfaatkan lapangan-lapangan yang ada di sini. Yang kedua, efektivitas waktu. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Biasanya yang sering terjadi mungkin ini, itu biasanya anak-anak cenderung memilih tidak berperan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan itu. Itulah yang mungkin harus kita cermati, mengapa anak-anak itu tidak mau berpartisipasi dan berperan dalam komunitasnya, terutama di kelasnya. Bapak Ibu, yang terakhir, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin gambarannya kalau di PJOK semacam itu, mungkin kalau di seni budaya mungkin membuat pagelaran seni atau pameran lukisan, mungkin semacam itu, ya. Mungkin di Mabel yang lain itu semacam itu. Di IPS. Ya, di IPS, entah kalau di IPS ada. Nah, kalau di P5 itu market day, ya. Jadi kita kan sudah apa ya? Untuk kegiatan-kegiatan semacam ini sudah kita laksanakan selama 3 tahun sudah, ya. Jadi, nah ini saya mencoba khusus mungkin di PJOK. Insya Allah berjalan ya Pak Masudi. Insya Allah kita punya tenaga muda yang hebat, ya. Jadi baik Bapak Ibu guru, terima kasih sudah berkenan menyimak paparan saya tentang pembelajaran berbasis proyek dengan metode pendidikan sport education model. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan nanti dibantu oleh Abah. Selamat. Terima kasih. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ahlan Triyanama. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak mengikuti. Harapannya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Ahlan tadi, ini tidak hanya di PJOK ya, bisa di mapel-mapel yang lain. Tadi sudah dicontohkan dari mapel seni budaya, kemudian tadi kegiatan P5 Market Day, ini bisa diaplikasikan tiap mapel Bapak Ibu yang dia punya tadi. Mungkin dari agama apa nanti insya Allah bisa menyesuaikannya gitu ya. Baik Bapak Ibu, buku kurungan Nanglakongan. Mantap. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Mantap, monggo. Monggo Pak Mujiono. Monggo. Bisa maju saja Pak Muji. Nih di sini saja. Nih. Kamera. Pak Muji, sini Pak Muji. Karena ini untuk dokumentasi Pak Muji, insya Allah Bapak Ibu guru juga menyimak, memperhatikan, dan Pak Abang siap menjawabnya hari ini. Kalau tidak bisa dibuat PR. Insya Allah siap Pak Abang. Moga Pak Muji. Terima kasih Pak Moderator. Pak Akwan, pemaparannya cukup jelas tadi. Namun harapan saya ada sesuatu hal yang mengganjal di saya. Tidak semua siswa itu bisa peran aktif untuk berolahraga. Ada siswa itu yang enggan berolahraga.
Nah, ada juga mungkin karena suatu hal dia tidak berolahraga. Nah, cara-cara apa yang bisa ditampilkan dalam pemodelan semacam ini sehingga anak bisa tampil semuanya, sehingga yang merasa tadinya tidak senang olahraga bisa menjadi olahraga. Itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Mujiono. Betul yang disampaikan Pak Mujiono, Pak Wan. Dari sekian seluruh siswa tidak semuanya suka olahraga, mager ya, malas gerak. Nah, contohnya saya sendiri. Api karep sama gosernya, keping olahraga tapi yang malas bergerak. Ini bagaimana Pak Wan agar anak-anak yang mager ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang Pak Wan modelkan ini. Monggo Pak Wan. Terima kasih Pak Mujiono atas pertanyaannya. Jadi Pak Muji memang diakui di SMA ini kadang-kadang sudah usia remaja ya, kadang-kadang begitu. Nah, di SMA ini kan terjadi pembagian job atau peran masing-masing dan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi nanti intinya begini, satu kelas nanti perencanaannya secara umum ada panitia inti. Panitia inti ini mungkin didelegasikan ditempati oleh seluruh kelas yang anak-anak yang mungkin punya kreativitas tinggi mungkin di sini. Nah, berikutnya tim kelas masing-masing ada pembagian peran. Pembagiannya peran apa? Mungkin ada yang jadi wartawan, mungkin ada yang jadi penonton, mungkin yang ada ini kok seneng-seneng merintah jadi pelatihnya ya itu. Nah, sehingga diskusi dari anak-anak yang mungkin temannya yang ini kan penilaian anak-anak nanti yang terlibat kan. Jadi kita kan cuma memfasilitasi. Oh begini, cocoknya untuk peran apa anak-anak yang semacam ini ya Pak Muji ya. Jadi nah inilah hebatnya di pembelajaran berbasis proyek. Jadi masalah itu muncul berdiferensiasi. Ya saat pembelajaran itu ya jadi bedanya begitu. Jadi permasalahan materi itu muncul saat proses ya. Jadi begitu. Beda. Jadi ada melakukan proyek dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi beda. Kalau melakukan proyek itu kan sudah dipelajari dulu baru. Tapi kalau berbasis proyek ini adalah sambil belajar ya, sambil belajar. Jadi berfokus proses dan hasil. Kalau melakukan proyek cuma berfokus pada hasil. Demikian Pak Muji. Jadi mungkin anak yang malas gerak tadi dengan sendirinya akan memilih peran apa? Wartawan atau penonton ya kan begitu ya. Jadi akhirnya dia sesuai dengan karakter atau sesuai dengan minatnya masing-masing yang akan ditentukan didiskusikan dalam kelas itu sendiri. Terima kasih, insya Allah begitu jawabannya Pak Muji. Jadi saya kembalikan ke host, mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Wan. Jadi begitu Pak Muji, alhamdulillah banyak pertanyaan Pak Wan ini. Nah, sopo sing angkat tangan sing gugur dhewe tadi ini. Ada Bu Umu, ada Ustaz Zainun. Sing tuwa dulu Ustaz nggih. Pak Umu dipersilakan itu bisa ke depan. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Awan tadi, Pak Muji kelihatannya mantul-mantul, artinya ini puas. Puas sih. Monggo Pak, Bu, sini Bu. Ini ibumu dari guru agama, monggo Bu.
Terima kasih saya sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perlu saya sampaikan hanya ini, pertanyakan hanya masyarakat jenis olahraga. Ya. Kenapa kok Pak Abang hanya pakai apa kasti ya? Kasti. Padahal ya saya tahu ya, di olahraga itu ada pakai bola kecil dan bola besar. Sementara ada istilah Sijigawi Gawi. Kita mengadakan turnamen itu kalau bisa merujuk pada lomba-lomba yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga kita ada feedbacknya, ya, ada timbal baliknya. Kita laksanakan di sekolah, tapi nanti kita bisa mengirim anak-anak ke spot olimpiade yang bergensi, ya. Kalau kita di Pak Abang mau bawa ada bagian perang itu lebih mengarah kepada karakter atau bakat dan minat, ya. Saya pikir kenapa kok tidak semua anak ada yang senang sama itu tadi apa kasti. Saya pikir bagian perangnya itu ini apa minatnya itu ini ada yang senang kasti, ada yang senang voli, ada yang voli, ada yang futsal. Saya pikir seperti itu. Ya, saya pikir seperti itu. Kok datangnya hanya sekali duduk, melihat kompetisi seperti itu. Padahal yang ditekankan tadi adalah sport interest. Apakah anak yang tidak senang olahraga kasih selamanya ya tetap, karena dia tidak senang ya Pak ya, duduk akhirnya hanya melihat menyaksikan. Yang senangnya, yang sukanya mencari berita, dia akan membuat laporan dan sebagainya. Maka dari itu apakah hanya satu difokuskan pada Kasti. saja. Sementara kalau saya lihat bakat dan minat anak-anak di bidang olahraga itu ada beberapa cabur ya, yang banyak diminati dia sampai kedepannya. Supaya apa? Supaya terrealisasi, maksudnya terapa ya? Terwadai. Ya, terwadai. Sehingga kita di sisi jalur kami kita mengadakan SEM, tetapi juga kita punya bibit-bibit yang nanti akan dikirimkan ke spot lomba-lomba yang berbaca. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Baikya. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Pak Wan, harapannya Bu ini tidak hanya kasih saja ya harapannya, ben Sijigawi lulu gawe, seperti dulu gak berarti gawe gitu ya. Harapannya kalau ini di Gresik, harapannya tercover di kegiatan U2SN gitu Bu ya. Barangkali begitu maksudnya. Oh, Gresik tidak pernah mengadakan kegiatan kasti, maksudnya gitu nih. Kenapa Pak Wan kok memilih kasti? Nah, begitu Pak Wan. Yang pertama tadi kesimpulan seperti itu. Oke, monggo Pak Wan agar beliau bisa menerima apa yang Bapak sampaikan tadi. Monggo. Terima kasih Bu Umu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Bu Umu ini sangat bermanfaat betul. Jadi inilah yang ditanyakan Bu Umu, inilah materi pertama yang saya dapat di kegiatan PKD itu. Jadi merefleksi tujuan pembelajaran olahraga selama ini. Jadi itu ya materi pertama. Jadi itu sehingga selama ini guru olahraga itu dipandang berhasil ya, dipandang berhasil. Kalau di depan itu banyak trofinya, ya betul yang gitu. Trofi olahraga ini, olahraga, oh berarti gurunya hebat. Ini klub pendidikan yang begitu, ya jadi itu. Nah, akhirnya insya Allah yang pengetahuan yang saya dapat, ada evaluasi tujuan pendidikan dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional. Ternyata
tujuan pendidikan olahraga PJOK itu yang hanya mengedepankan olahraga itu terevaluasi, ya. Jadi itu. Jadi kita pendidikan olahraga ini ya ikut dengan pendidikan tujuan pendidikan nasional. Anak bisa kreatif, anak bisa ya, mandiri, anak bisa ya sama dengan tujuan-tujuan mata pembelajaran yang lain. Anak berani berbicara, bukan anak hanya bisa olahraga. Tidak. Ya begitu ya Bu ya. Jadi begitu. Sehingga pembelajaran saya mengedepankan pada bukan prestasi di kegiatan-kegiatan lomba, itu nanti tertangani dengan sendirinya di kegiatan ekstrakurikulernya, jadi tidak di intra dan kokurikulernya. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ada itu ya, saya kira itu saja. Jadi itulah gambaran tujuan PJOK. Jadi bukan mengedepankan prestasi olahraganya. Jadi salah kita kalau anak gede ayo boleh trowel terus dulu. Di olahraga sekarang anak-anak diajari ayo berbicara di depan, ya ayo bertanya. Nah begitu, sehingga itulah pemahaman bermakna yang akan didapat oleh siswa, berkolaborasi, bekerja sama dan lain sebagainya. Terima kasih. Terus anak yang malas-malas tadi? Nah, anak-anak yang malas, ya kembali lagi, ini kan PR kita bersama. Ya, kembali lagi akan terjawab dengan peran-peran tadi, peran-peran anak tadi. Dia yang malas akan dengan sendirinya menempatkan pada supporter yang ringan-ringan. Tapi itulah yang diminati oleh anak itu, gitu ya. Yang dimaui, karena bukan dipaksa oleh gurunya, apalagi dipaksa oleh gurunya. Tapi dia, nah sehingga ada istilah voice, suara anak, ya. Suara-suara anak itulah yang kita dengar dari kegiatan ini. Kemudian ada choice, ada pilihan-pilihan, dia mau jadi apa, ya, sehingga dia bisa berpartisipasi sesuai dengan minat, ya. Minat, passion katanya Bu Oliva, ya. Dengan saya passion gitu, ya, passionnya itu. Oh, sing pengen jadi wartawan mungkin dia menempatkan diri jadi begitu. Mungkin yang jadi host pengen jadi pembaca berita jadi host, ya. Pasal seperti gitu, ya. Jadi begitu. Jadi sehingga dengan idenya kita dengar, pilihannya kita itu, maka kegiatan ini akan menjadi milik siswa, bukan milik kita. Harapannya akhirnya siswa berperan aktif karena berdasarkan idenya, berdasarkan pilihannya sendiri. Gambarannya saya begitu. Baik ya, Bu ya, begitu ya. Jadi terima kasih teman-teman, cukup saya kira, supaya nanti nguploadnya nggak banyak. Ya, kita sharingnya kita lanjutkan di kegiatan berikutnya, nggih. Monggo ya. Jadi itu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, oke. Terima kasih. Ditutup dulu aja Bu, nanti mungkin pertanyaan gitu. Terima kasih. Sudah bertanya ke Pak Sam, terima kasih aja. Oke. Kebetulan kami kelas 9 saat ini mengadakan praktek diskusi kelas. Oke. Dengan tampil seperti ini ada videonya, nanti saya bisa langsung ambil untuk contoh anak-anak menjadi pemateri, menjadi moderator, menjadi audiens. Siap. Wah, terima kasih Bu. Ini sudah kan aplikasi otentik ya.
Artikan matur suwun Bungkus. Waktu ini kelompok 1 ada 1, 2, 3 yang mau dikasih ini 3, 2, ada 4, 1, 2, ada 5, 3 karena waktu terbatas ya mohon maaf. Pak Wan, bojone tuan itu jenengnya Nyonya. Terima kasih Pak Wan jawabannya. Terima kasih. Karena waktu terbatas Bapak ini ada WA dari istri saya sebentar ya. Ayo ngobong dadi wowo mimpi gambar nangis sore keburo aku ngomong gak bawa-bawa ya salam jaluk sepuro. Mantap, terima kasih ya Bang. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah ini ada konsumsi untuk kita semuanya di ruang kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur suwun. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semuanya atas partisipasinya dari awal sampai akhir.